Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu untuk mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Ibu Siti Asia, SPDMT. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Rensa Azumi dengan NIM 33362200054. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pedoman pekerjaan di ruang terbatas. Bahaya bekerja di ruang terbatas. 1. Kekurangan oksigen, yaitu ketika oksigen menjadi menipis, orang dapat menjadi pusing dan bahkan pingsan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian. 2. Tanpa ventilasi, karena biasanya tidak ada ventilasi yang efektif di ruang terbatas, akan sangat mudah terpapar oleh gas yang berbahaya. Bahkan sejumlah kecil gas yang biasanya akan menghilang ke daerah sekitarnya dapat menjadi mematikan di ruang terbatas. 3. Terperangkap. Sebagian besar ruang terbatas hanya memiliki satu titik masuk dan keluar. Jika itu diblokir atau tidak tersedia, maka karyawan dapat terjebak. 4. Kebakaran atau ledakan. Orang tidak dapat dengan mudah melarikan diri, asap dapat menumpuk dengan cepat, dan ledakan dapat menyebabkan area menjadi tidak stabil. 5. Ketidakstabilan. Di banyak area penyimpanan terbatas, produk bisa menjadi tidak stabil. Karyawan di daerah itu tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri jika barang tersebut mulai jatuh. 6. Bahaya listrik. Jika tidak ada banyak ruang, karyawan mungkin berisiko lebih besar untuk tersengat dengan menyentuh kabel. Prosedur memasuki ruang terbatas. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk masuk atau bekerja di dalam ruang terbatas diantaranya: 1. Melakukan identifikasi konstruksi dan kondisi ruang terbatas tersebut dan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan. Apakah termasuk ruang terbatas dengan izin khusus atau dapat dilakukan tanpa izin khusus. Mempersiapkan perizinan khusus untuk ruang terbatas dengan izin khusus. 2. Memastikan jenis pekerjaan, jumlah personel yang dibutuhkan, waktu pekerjaan, dan peralatan kerja. 3. Melakukan uji kondisi gas dengan ketentuan sebagai berikut: kadar oksigen dengan kondisi antara 19,5% sampai maksimal 23,5%. Uji kandungan gas beracun, misalnya H2S. Uji kandungan gas yang dapat terbakar, maksimal 10% dari nilai Lower Explosive Limit atau LEL. Potensi kecelakaan pada proses material handling. Aktivitas manual material handling mempunyai potensi kecelakaan yang cukup besar, karena pada aktivitas ini akan terjadi kontak langsung antara beban dan tubuh manusia. Manual material handling yang dilakukan dengan tidak benar akan berdampak pada cedera yang sementara atau permanen. Bahkan kondisi lebih buruk lagi, terjadi kecelakaan kerja yang berakibat kematian. Beban yang tinggi pada otot maupun sistem skeletal dapat mengakibatkan overstrain pada otot, terutama pada otot leher dan tulang belakang dan pada bagian tubuh lain. Di samping itu, pemakaian postur kerja yang tidak fisiologis atau tidak aman dan beban besar dapat menyebabkan cedera tulang punggung pada pekerja. Prosedur ketika material handling secara manual. 1. Buat perencanaan sebelum melakukan aktivitas MMH. 2. Lakukan aktivitas MMH di atas permukaan kerja yang rata dan stabil. 3. Gunakan alat pelindung diri yang tepat sesuai kebutuhan MMH yang akan dilakukan. 4. Tempatkan beban sedekat mungkin dengan pusat tubuh. Semakin dekat beban, maka semakin kecil pengaruhnya dalam memberi tekanan pada punggung, bahu, dan lengan. 5. Tempatkan kaki sedekat mungkin dengan beban saat mulai mengangkat dan usahakan dalam posisi seimbang. Tekuk lutut dalam posisi setengah jongkok sampai sudut paling nyaman. 6. Hindari gerakan memutar atau posisi tubuh condong ke depan. 7. Jaga kepala tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. 8. Usahakan untuk tidak mengangkat atau memindahkan beban melebihi batas. 9. Memindahkan beban dengan mendorongnya jauh lebih aman daripada dengan menariknya. Prosedur ketiga material handling menggunakan alat. Penggunaan alat diperlukan untuk mengangkut benda yang berat, besar, sulit untuk dipegang, licin, mudah bergeser, serta benda yang berpotensi melukai tangan atau tubuh. Penggunaan alat bantu diharapkan pekerja dapat terhindar dari cedera akibat kerja ataupun terjadinya kecelakaan kerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan penggunaan alat bantu adalah: 1. Memudahkan mengangkat, menurunkan, mengisi atau mengosongkan kontainer secara manual. 2. Memudahkan membawa material secara manual. Prinsip fleksibilitas peralatan perlu dipertimbangkan untuk menjamin berlangsungnya aktivitas penanganan material dengan alat bantu dengan mudah dan nyaman. Dengan penghematan penggunaan ruang, maka penggunaan alat bantu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.